stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Nunggu Buka. Apa kabar hari ini? Semoga puasamu lancar dan diberi berkah. Kali ini saya ingin membicarakan tentang gender. Gender apa gender ya? Tulisannya gender. Koreksi saya kalau saya salah. Tapi bedanya antara jenis kelamin dan gender itu adalah kalau jenis kelamin itu dilihat dari anatomi mungkin ya, dari fisiknya, dari bagian tubuhnya. Ada orang yang punya alat kelamin penis, ada yang punya alat kelamin vagina, atau mungkin bisa dilihat dari payudaranya yang berbeda gitu. Jadi kalau jenis kelamin itu bisa dibedakan menjadi dua itu. Tetapi kalau gender itu tidak terbatas hanya dua ya, karena dipengaruhi oleh budaya, oleh lingkungan, oleh tradisi mungkin yang ada di masyarakat gitu. Jadi nggak cuman ada laki-laki dan perempuan, tapi ada banyak gitu loh. Di Indonesia sendiri kan juga ada ya, di salah satu wilayah, kayaknya di Sulawesi kalau saya nggak salah ya, ada 5 gender di situ. Di salah satu suku di Sulawesi itu mereka punya 5 gender gitu. Kalau tidak salah di Thailand juga seperti itu gitu. Nah, cuman saya membatasi untuk yang pembahasan kali ini kita batasi dulu di laki-laki dan perempuan gitu. Walaupun tadi ada banyak gitu loh. Nah, kalau di ketentuan di agama kan untuk melakukan ritual ibadah itu kan yang menjadi pemimpin, ketentuannya adalah yang laki-laki untuk memimpin ibadah, untuk melakukan panggilan ibadah dan beberapa hal lain gitulah. Nah, itu sesuatu yang yang diyakini seperti itu gitu loh, yang diperintahkan oleh agama. Ya udah, itu udah pastilah, kita nggak membahas itu. Tapi yang ingin saya bahas adalah terkadang pemahaman itu dibawa di luar aktivitas beragama gitu loh, sehingga terkadang perempuan itu disingkirkan. Padahal ya boleh-boleh saja perempuan menjadi pemimpin gitu loh, di luar ritual agama tadi yang diyakini diperintahkan kalau laki-laki yang harus jadi pemimpin gitu loh. Tapi di kesempatan lain itu boleh-boleh saja gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita membatasi hanya laki-laki yang boleh memimpin di luar konteks agama tadi ya, itu adalah cikal bakalnya diskriminatif, cikal bakalnya ketidakadilan gitu loh. Jadi itu perlu dipikirkan lagi gitu loh. Dan pandangan-pandangan tentang kalau misalnya
perempuan itu lemah atau perempuan itu pakai perasaan gitu. Ya seringkali itu muncul ya karena tadi tidak bisa membedakan konteksnya, apakah itu untuk ritual agama atau bukan gitu loh. Kalau dibilang perempuan lemah, kalau kamu mengikuti apa ya olahraga atletik misalnya, olahraga apa lari, kalau di Amerika itu sudah biasa aja orang perempuan lari tapi dia hamil gitu loh, dan itu secara medis tidak masalah dan mereka bisa bertanding gitu loh. Ya kurang kuat apa kalau seperti itu gitu loh. Apalagi lagi bisa gitu kayak gitu kan. Memang secara fisik perempuan lebih kuat sebenarnya, tapi karena tadi pandangan-pandangan apa ya yang tidak bisa membedakan itu untuk ritual agama atau bukan, yang akhirnya itu perempuan dipandang lemah gitu loh. Atau misalnya perempuan baperan gitu loh. Kalau kamu tahu figur Alexandria Ocasio-Cortez gitu loh, dia politisi anggota DPR di Amerika. Ya dialah yang bisa istilahnya menurunkan Trump gitu loh, menurunkan Donald Trump yang jadi presiden gitu loh. Dengan kalau dia baper ya dia nggak bisa seperti itu gitu loh. Atau misalnya orang yang selalu menolak penurunan kualitas lingkungan hidup, dia menyuarakan tentang krisis iklim, kan juga seorang perempuan, namanya Greta Thunberg, seorang remaja, seorang perempuan gitu loh. Ya mana bisa dia pakai perasaan kan kalau seperti itu. Dia menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia. Atau misalnya Jacinda Ardern, si Perdana Menterinya Selandia Baru gitu loh, di mana dia melindungi kaum minoritas ketika ada penyerangan di Selandia Baru gitu loh, melindungi agama minoritas gitu loh. Kalau dia pakai perasaan, saya kira dia nggak bisa punya kebijakan seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya perlu dibedakan gitu loh, apakah itu ritual agama atau bukan gitu loh. Kalau kita membatasi itu ya cikal bakal ketidakadilan menurut saya. Dan sebenarnya kan balik lagi tentang gender tadi, ada banyak gender gitu loh, nggak cuman laki dan perempuan. Tapi kali ini saya tidak akan membahas lebih dalam karena kadang kita itu merendahkan orang lain, mempersekusi atau membenci atau melukai karena kita sendiri nggak tahu gitu loh. Kita nggak punya pengetahuan tentang genetika, kita nggak punya pengetahuan tentang psikologi, tentang antropologi. Kenapa gender ada gender lain di luar laki-laki dan perempuan gitu loh. Nah, ketidaktahuan itu kadang-kadang menyakiti orang, kadang-kadang melukai gitu loh. Jadi kita perlu berhati-hati. Itu saja, itu pendapat saya. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Dan selamat berbuka puasa.